Assalamualaikum semuanya. Apa kabar semuanya? Oke guys, hari ini finally I will share aku cerita lahir. Masuk. Ada special guest Fergie. Oke, dan special guest Fatin. Dia mau di video juga. Halo semuanya, aku lagi main sama temen. Oke, sok main sama teman. Ada ya, aku mau main dulu. Oke, bye-bye Dede Fatin. Enjoy. Oke guys, so dulu ada yang di komen, siapa namanya aku lupa, mohon maaf ya. Sempat ditulis tapi apa namanya nggak tahu di mana namanya. Ada di komen, iya Ce boleh katanya, ceritain dong gimana pengalamannya, bagi-bagi pengalaman lahiran di Indonesia, soalnya pastinya beda. Iya. Gitu. So pertama saya mau sharing cerita, bagian cerita dari di sini, oke? So pertama saya ekspektasi buat lahir di sini yang semuanya ekspektasinya takut banget ya, because pertama ininya beda negara, dan kedua saya sendiri, iya ada suaminya tapi saya sendiri di sini, nggak ada keluarga. Apa nih, kesalahan teknis, bukan kesalahan teknis, ada kendala dede bayinya kalau duduk pengennya berdiri sedikit kayak jalan-jalan tuh kan mau bobo. Ininya bukan mau bobo, matanya bukan udah buka gede. So anyways, jadi gimana tadi tuh? So kayak gitu. Pertama saya tanggal 2 masuk ke story, ke cerita aja, straight langsung ke story-nya. So tanggal 25 saya jalan ke dokter, aku dokter di sini di Kuningan buat check up dulu. Saya udah masuk 40 minggu, so saya jalan ke check up jam 4 check upnya. So saya masuk ke check up, dia ngomong oh kamu udah buka 1 cm. So dan dia ada suggestion. Pembukaan 1 maksudnya. Iya, oke. Dan dia ngomong, oke, saya ada suggestion, ada 2 opsi. Nungguin sampai bayinya mau sendiri keluar, atau saya kasih obat buat start proses, ya. Apa namanya, buat obat perangsang. Obat perangsang, ya. So saya ngomong ya udah 5 hari sebelum Idul Fitri. 5 atau? 25. 4 hari. No, lahirnya di 26. tanggal 26, tapi 25-nya start dulu ya. So 5 hari sebelum Idul Fitri, so sayanya pikir gimana harus lahir sebelum Idul Fitri, saya nggak bisa ini. So saya takut lahir di Idul Fitri, mungkin semua kliniknya tutup atau rumah sakitnya tutup, siapa tahu itunya gede liburan. So saya gede liburan ya, liburan. Acara maksudnya libur bersama, acara besar lebaran. So saya pikir ya udah nggak apa-apa, kasih obat aja. So dia ngomong ke aku, dokternya ngomong ke aku instruksi kayak gini. Minum obat jam 8, nanti pagi 100% udah lahir. Pagi beda. Maksudnya udah ada rasa, paginya udah kerasa. Iya. So kontraksi, iya. maaf. So saya ikutin apa dokter ngomong, saya minum obat jam 8 malam, habis zuhur. Zuhur. Habis Isya ya Allah. Habis Isya saya minum obat. Dan saya masih sholat semua, masih belum ada darah. So habis sholat Isya, zuhur, Isya, sholat Isya, saya minum obat dan nunggu aja. Saya langsung bobo sama Dede Fatin sampai habis jam 8, 10. Kurang lebih kayak kalau nggak salah itu aku udah selesai. Kamu lihat, selesai main bola, sepak bola. Dari when waktu timnas Indonesia lawan Bahrain. Iya, kamunya. Nah, aku habis selesai lihat bola, dia keluar lagi. Jadi apa namanya? Aku keluar, aku kan ngopi di depan rumah, di sini di depan rumah gitu kan, habis tarawih, habis lihat bola. Dia keluar jam 10 ya? 10 atau 10.30 malam, katanya aduh mules, katanya sakit perutnya gini. Iya, dari situ buat aku rasanya kayaknya langsung
dibawa jos. Iya. Buat aku rasanya di situ kayaknya stop. Oke guys. Abis itu Ferginya kirim aku langsung ke rumah sakit. Klinik. Bukan rumah sakit, ininya klinik dulu. Dan di klinik udah ada 3 bidan. Saya langsung dapat di situ orang security, ininya side story. Orang security bilang aku, "Oh, kamu mau troli buat masuk ke dalam?" Saya ngomong, "Oh, enggak. Troli. Kursi roda. Terus apa? Kursi roda. Kursi roda. Mau kursi roda buat masuk ke dalam? Saya ngomong, enggak. Jalan kaki aja, saya masih sehat. Nah, dan kalau dapat di dalam udah ada 3 bidan, dan 3 bidan yang tolongin aku buat cek dulu berapa sentimeter dilation, ya. So saya kalau masuk dicek pembukaan berapa? Ya, dicek pembukaan berapa. Abis itu berapa pembukaannya berapa? 3 sentimeter ya, enggak gede banget. Enggak, 3 ke 4 hampir 4. Iya, so enggak gede banget, tapi sakitnya kayak udah 100 cm buka. Serius, nggak tahu. Saya pikir ini bayinya 100% 5 kilo, tapi bukan. Abis itu dianya masukin aku ke kamar, dan di kamar dia ngomong, "Oke, tunggu di kamar." Dianya ngomong ke aku, "Tunggu di kamar," tapi sakitnya banget. Dan rasanya kayak mau pipis. Dan ya udah, saya ngomong ke Fergi, "Ini kontraksinya diket banget." Bilang ya, bidannya lagi ke kamar, "Saya mau lahir sekarang." Dan Ferginya bilang bidan, "Oh, kesini tolongin dulu." Dan bidannya ngomong, "Enggak, kamu masih belum dibuka 10 cm." Tapi saya rasanya kayak udah dibuka 10 cm. So nggak tahu di mana. Dan apa sih? Oke, kalau nggak bisa dilahir sekarang, saya bilang, "Oke, saya rasanya kayak mau pipis, boleh ke toilet." So dia tolongin aku keluar dari berdiri dari kasur. Habis 2 step dulu dari kasur, saya ini pecah airnya. Air ketubannya pecah. Di lantai Dikirain mau pipis, mau buang air kecil, tapi ternyata air ketuban yang pecah. Nah, terus si bidannya itu kayak udah, "Ayo buru, cepet." Tapi saya rasanya dilihat lagi kan pembukaan berapa, dicek lagi, oh ternyata udah full katanya, pembukaannya udah full. Cuma abis dari masuk ke rumah nunggu 1 jam. Ya, abis dari masuk ke rumah klinik sampai udah dibuka 10 cm, cuman mungkin 30 menit, 40 menit, 1 jam ya. Cepet banget. Dan saya rasanya saya udah mau gini, tapi bidannya ngomong, jangan, hi dulu, ha dulu. Dan saya rasanya mau gini, buang. Saya rasanya mau keluarin bayinya, tapi bidannya ngomong, jangan harus masuk ke kamar operasi itunya. Kamar persalinan. So oke, saya coba pegangin dulu dan jalan kaki sama 2 bidan tolongin aku jalan kaki ke kamar persalinan. Dan naik meja di situ. Ya, mejanya beda banget dari Serbia. Di Serbia mejanya kayak harus ada buat pegangin tangan kayak gini, dan kakinya harus ke atas. Yeah. Tapi di sininya cuman mejanya cuman kayak gini, cuman flat, cuman lurus. So saya udah di bawah, tapi bilangnya, pegangin di mana? Saya mau dorong dulu, tapi nggak bisa pegangin di mana. So satu bidan tolongin aku, pegangin aku tangan sampai saya dorong. Sampai saya dorong. So saya dorongin dulu, 1 kali dorongin, dan rasanya kayak mau pecah. Kayak saya rasanya kayak mau pecah. So saya bilang bidan di depan, "Ya, potong dulu." Dan dia kaget. Dan dia ngomong ke aku, "Apa potong apa?" Saya ngomong, potong di bawah. Dan dia cepat ambil gunting, and then abis dorong ketiga. Saya langsung dorong, dan dia potong, and then bayinya keluar. Oh, kayak gini. Dan dia langsung wow,
Habis itu alhamdulillah saya sehat dan bayinya sehat dan dan hari ke depan zuhur saya pulang. Enggak tinggal di Habis zuhur saya pulang. Enggak tinggal di rumah sakit, di rumah sakit, di klinik, di enggak klinik, tinggal di klinik. enggak nginep lagi gitu, Iya, langsung. cuman habis lahir langsung pulang. Alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah bayinya sehat dan ya bagus. Lahiran di Indonesia kalau mau lagi ya boleh. Mungkin next time, kalau ada next time, siapa tahu. Kalau ada next time, mungkin enggak lahir di klinik, cuma langsung ke bidan aja, because bidannya bagus banget. Saya suka, enak. Cari yang terdekat, Buat takut aku ini. rekomendasi 100% bidan. Ya, bagus banget. So iya, dan bayinya Jadi, udah datang, udah 1 bulan, alhamdulillah mau 40 hari, nanti potongin rambutnya. Iya, Dan dibotakin. iya, dibotakin ya. Dan iya guys, Ferginya kuburin aku hari. Hari-hari Iya, saya belum tahu itunya tradisi di Islam. dikuburin ya. Saya baru nanya. So iya, di belakang rumah. Itu kan temannya Dede Vio. Iya. Mungkin. Anyways, terima kasih buat lihat ini video guys, dan jangan lupa like, share, dan subscribe, dan see you in the next video. And kalau ada yang mau nanya Dede bayinya gimana, masih ada yang penasaran, berat badan segala macam, tulis di komen, nanti kita bikin lagi videonya.